Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi konseptual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, nama saya Nisfi Dahnia. Saya berasal dari SD Jati Cempaka 6, calon guru penggerak Angkatan 9, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi. Sebelumnya, saya akan memaparkan biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dalam biografinya lahir di kota Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Hari kelahiran tokoh pendidikan Indonesia ini kemudian diperingati setiap tahun oleh bangsa Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada tahun 1922, berdirilah Taman Siswa yang membuka pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional karena beliau adalah seorang tokoh yang tanpa tanda jasa memerdekakan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ingarso Sungtolodo, di depan memberi contoh atau menjadi panutan. Guru harus memberi contoh teladan yang baik kepada peserta didik, sesama guru dan seluruh warga sekolah. Yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarsa, artinya di tengah atau membangun semangat atau ide. Seorang pendidik harus mampu membangun semangat, menciptakan ide atau berkarya dan berinovasi di lingkungan tempat kerjanya atau di tempat tinggalnya. Pendidikan harus mampu membangkitkan semangat manusia Indonesia untuk senantiasa kemajuan bangsa dan negara. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Tuturi Handayana artinya dari belakang seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan, di mana untuk kemajuan siswa-siswanya kita sebagai seorang guru harus memajukan dan memberikan dorongan semangat kepada mereka. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu pengembangan budi pekerti. Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, berpusat pada siswa. Dan yang keempat, mengikuti perkembangan zaman. Yang pertama yaitu pengembangan budi pekerti. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang utuh, sehingga dalam konteks sosiokultural yang ada di setiap daerah memiliki kekuatan yang sangat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seperti contohnya ada dalam beberapa tradisi adat istiadat yang masih dilaksanakan, bahwa dalam kesuksesan acaranya masyarakat harus bekerja sama dengan baik dan saling tolong. Yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan adalah sumber esensial dari kebudayaan yang harus dibudayakan melalui sebuah proses pembiasaan. Yang ketiga adalah berpusat pada siswa. Pendidikan yang diterapkan haruslah berpusat pada murid atau penghambaan pada sang anak. Merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, dan berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman hukuman. Yang keempat adalah mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan pendidikan bergerak begitu cepat dan sangat dinamis. Oleh karena itu, mengikuti perkembangan zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan anak-anak didik kita. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa dalam melakukan pembaruan yang terpadu hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik baik yang berkaitan dengan kehidupan dirinya maupun kehidupan kemasyarakatannya harus berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah beberapa kegiatan yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, antara lain sebagai berikut. Demikianlah pemaparan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CGP, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.